Oke teman-teman, jadi saya udah terima mobil Aletra ini dan saya sudah pakai kurang lebih hampir seminggu. Nah, di video kali ini saya pengen sharing ke teman-teman semua gimana review pengalaman saya mengenai mobil ini setelah saya pakai kurang lebih bisa dibilang seminggu gitu ya. Oke, pertama pertanyaannya pasti banyak yang nanya kenapa saya ngambil mobil Aletra. Oke, saya udah ngeliat mobil ini ketika dari GJAW 2024. Nah, awalnya itu memang saya ada rencana untuk mengganti mobil. Sebelumnya itu saya menggunakan mobil Expander tahun 2019. Itu mobil yang mungkin di zamannya memang cukup terkenal nyaman, lega juga kan, dan enak di bawahnya gitu ya. Nah, cuman karena kebutuhan anggota keluarga yang bertambah dan saya juga sering bawa rombongan, jadi Expander itu kan sebenarnya belakangnya lumayan apa ya, kalau kita ngomong space-nya mungkin saya butuh yang lebih besar lagi gitu. Dan alasan kedua, saya karena mobil saya itu lumayan, jalannya lumayan, setahun kurang lebih saya hitung hampir 30.000 km. Jadi pertimbangan dari sisi cost itu menjadi faktor kedua sebenarnya. Oleh sebab itu makanya saya consider untuk pindah ke EV. Nah, kalau kita ngomongin EV 7 seater, pilihannya memang nggak banyak nih di market di saat dari Desember tersebut gitu ya. Jadi waktu itu mungkin pilihannya orang akan bilang oh, pasti ngambil M6 saja gitu ya. Cuman dari tahun lalu saya udah bilang saya tidak suka nih M6 nih. Kenapa? Karena secara size dalamnya itu sebenarnya malah lebih sempit dibandingkan Expander gitu jujur ya. Gitu. Jadi saya nggak ngambil M6 sampai sekarang juga gitu ya. Dan dari Desember ketika si Aletra ini muncul di GJAW, ketika saya masuk experience atau pengalaman pertama ketika masuk mobil ini tuh langsung berasa beda banget gitu ya. Ketika masuk, yang paling berasa itu udah lega. Jujur, 7 seater panjangnya ini panjang sih, 4,8 meter. Dilihat dari luar aja udah terlihat ini mobil wah besar ya gitu ya. Dari sisi lebar, dimensi itu udah beda. Ketika masuk emang ruangnya sih lumayan besar gitu ya dibandingkan M6 pembandingnya mungkin waktu itu ya gitu. Jadi cukup dari consider waktu itu. Nah, di GJAW juga akhirnya saya test drive gitu. Ketika saya test drive memang ini harus saya akui jempol sih, bantingannya memang enak gitu dari sisi mobil ini ya gitu ketika di GJAW, dan itu masih mobil prototype, belum yang CKD gitu. Nah, bantingannya enak, size-nya mumpuni, saya rasa oke, ini jadi pertimbangan. Setelah itu saya melakukan research lagi nih, sebenarnya nih mobil apa sih sebenarnya gitu kan, brand Aletra ini apa sih gitu loh. Jadi pertimbangan saya kalau ketika mau ke EV mungkin yang pertama itu pasti adalah bukan brand pasti gitu ya, cuman brand apa nih, kalau saya ngeliatnya brand baterainya. Karena komponen terbesar dari EV itu yang paling krusial itu buat saya adalah baterainya, dia bisa tahan berapa lama gitu kan. Apalagi saya rencana memang membeli mobil untuk jangka panjang gitu ya, untuk operasional dan jangka panjang gitu. Nah, setelah saya research emang sampai saat ini baterai yang mungkin bisa dibilang paling bagus dengan densitas paling tinggi itu adalah ada di Geely gitu, dan yang mobil ini pakai gitu lah, karena kan ini kerjasama dengan Geely gitu ya. Jadi densitas yang tinggi itu saya lihat memang berpengaruh terhadap baik sisi konsumsi dari baterainya dan juga durability-nya. Itu yang paling penting buat saya gitu ya, karena kan mau dipakai jangka panjang. Dan secara brand saya ngelihat walaupun namanya brand Aletra dan dia mengambil bodinya atau chassisnya dari mobil China Livan itu Maple gitu loh, tapi saya ngelihatnya dari sisi lain ya, kalau memang ada brand baru yang bisa kerjasama dengan Geely, which is mana perusahaan Geely itu perusahaan yang mungkin sudah sangat global gitu. Artinya itu bukan perusahaan yang bisa dibilang mungkin perusahaan main-main gitu ya. Perusahaannya pasti udah sangat serius, udah punya roadmap yang jelas, sehingga Geely mau kerjasama dengan perusahaan tersebut gitu ya. Nah, setelah itu
ya saya ngelihat apa namanya, baik dia sudah kerjasama dengan Geely walaupun menggunakan brandnya di lokal namanya Aletra, brand baru, baterainya sudah sangat bagus. Terus dari sisi kelegaan kabin menjawab kebutuhan saya, dan juga driving experience-nya juga cukup empuk gitu loh, enak, nyaman gitu ya, enak banget dikendarain ya gitu. Jadi pertimbangan tersebut akhirnya saya pikir oke lah, saya mengambil keputusan oke deh kita SPK si Aletra ini dari bulan Desember. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya memang ada sedikit delay dalam pengiriman baterai dari Aletranya, tapi tidak masalah. Akhirnya saya sudah terima di tanggal 31 Juli kemarin. Mungkin saya masuk dari batch pertama untuk yang terima mobil ini. Nah, saya udah pakai hampir seminggu, akhirnya saya udah bisa sharing nih beberapa hal yang mungkin menjadi poin plus pertimbangan teman-teman untuk melihat atau menilai mobil ini gitu ya. Pertama, seperti yang teman-teman mungkin ketahui juga, mobil ini sebenarnya nggak ada ADAS gitu ya, tapi balik tergantung kebutuhan teman-teman gitu. ADAS bukan menjadi pertimbangan utama saya gitu, karena saya menggunakan mobil ini hanya untuk operasional, short distance, terkadang memang long distance, tapi jalan-jalan yang saya lalui kebanyakan tidak membutuhkan ADAS buat saya gitu ya. Jadi buat saya ADAS bukan faktor utama gitu. Jadi saya tidak masalah dengan tidak ada ADAS, cruise control juga cukup gitu. Terus kedua, selain itu yang harus diacungi jempol itu memang mobil yang saya terima ini kan mobil sudah CKD ya, sudah bikinan di sini gitu ya. Ada beberapa perubahan yang katanya memang dilakukan oleh Aletra setelah mobil konsep awalnya atau prototipenya di awal. Itu salah satunya mungkin bantingannya gitu. Yang di GJAW pas saya coba bantingannya sudah empuk, cuman mungkin terlalu empuk di saat itu, makanya katanya di CKD ini bantingannya dibikin lebih stiff, sedikit lebih keras biar lebih enak dan tidak limbung gitu. Dan itu mempengaruhi driving experience sih, saya akuin gitu. Ketika saya bawa mobil ini sudah seminggu, ada jalan di tol, ada yang dimana driving experience sih enak sekali gitu ya untuk nyetirnya gitu ya. Tenaganya cukup, driving experience-nya cukup, bantingan suspensinya enak banget sih gitu. Itu yang saya harus acungin jempol untuk mobil ini gitu ya. Build quality-nya juga sebenarnya sangat bagus di sini. Jadi sebenarnya saya bisa dibilang cukup puas sebenarnya dari mobil ini gitu ya. Nah, terakhir ya, faktor melihat dari itu semua sebelum saya decide, mungkin sebelumnya adalah pasti faktor harga gitu ya. Untuk driving experience seperti ini, kualitas bahan seperti ini, ditambah ini mobil cukup senyap loh ya, bukan karena di EV udah mesin suara motor listriknya udah hampir tidak kedengeran, tapi karena pintunya kayak ditambah peredam lagi gitu ya. Jadi ini dalamnya lumayan kedap gitu ya, just itu sangat bagus gitu ya. Nah, melihat itu semua, kita di luar dari mungkin nama Aletra yang masih baru, dengan harga yang ditawarkan bagi saya sih ini sangat worth it gitu ya gitu. Karena kan kalau kita bandingkan M6 harga paling tinggi mungkin sekitar 430 kalau saya tidak salah, ini hanya nambah sedikit tapi secara experience size itu jauh gitu loh sama driving experience-nya gitu ya. Jadi menurut saya sih cukup worth it ya untuk ambil mobil ini gitu lah. Memang yang akan menjadi pertanyaan oleh semua orang itu pasti after sale sama nanti harga resale value seperti apa gitu ya. Tapi kalau ngomong after sale sama ini ya waktu yang bisa menjawab gitu. Mobilnya kan sudah CKD dan ada garansi juga untuk ketersediaan spare part gitu ya. Jadi seharusnya mereka sebagai brand baru pastinya akan lebih mengutamakan itu agar kayak kita sebagai konsumen ini merasa terpuaskan ketika beli mobil ini gitu. Dan kalau resale value ya hanya akan waktu deh yang menjawab gitu ya. Cuman kalau menurut teman-teman soal mobil ini gimana nih? Tulis di komentar ya.